Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Nasya Luna. Dan saya Afan Asyafa. Kali ini kita punya 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube kami, National TV Official. Happy Weekend. Ketemu lagi ya, Van ya, di Jurnal Weekend. Iya, mudah-mudahan ini pemirsa semuanya juga gitu ya. Happy menikmati momen akhir pekan. Tapi berita kita hari ini cukup ada yang bikin miris dan lain mengenaskan. sebagainya. Kita langsung ke berita yang pertama. Dari Subang, disambar kereta api, 4 korban tewas, 1 jasad tersangkut di lokomotif. Ini berita yang sangat ekstrim ya, apalagi korbannya masih anak-anak. Masih anak-anak semua. Seperti apa selengkapnya? Ini dia. Peristiwa naas itu terjadi pada Minggu 22 September 2024. 4 korban yang semuanya masih di bawah umur tewas akibat tersambar kereta api saat sedang asik bermain. Dari sejumlah informasi di sekitar TKP, peristiwa kecelakaan itu terjadi di jalur kereta api KM88 di daerah Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Saat insiden terjadi, keempat korban yang sedang bermain di lokasi kejadian melambaikan tangan saat kereta api datang dari arah Cirebon menuju Jakarta. Tapi di sisi lain, mereka yang masih anak-anak juga tak menyadari saat kereta api Fajar Utomo Solo datang dari arah Jakarta menuju Cirebon sehingga kecelakaan pun tak terelakkan. Akibatnya, 4 korban meninggal dunia seketika di lokasi kejadian, sementara satu tubuh korban berinisial TD 9 tahun tersangkut di depan lokomotif hingga terbawa sampai di stasiun Desa Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Besi, Subang. Jasad korban baru bisa dievakuasi oleh petugas setelah kereta api berhenti di stasiun. Kapolsek Patok Besi AKP Anton Indra Gunawan yang mendapat laporan langsung ke lokasi kejadian bersama anggotanya dan mengevakuasi jasad korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, di tubuh korban terdapat luka serius di bagian kepala dan kakinya. Selanjutnya, jasad dibawa menggunakan mobil ambulans ke puskesmas terdekat. Setelah dibersihkan dan dimandikan, jasad korban dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Karena lokasi awal kejadian berada di daerah Kota Baru, Karawang, maka kasus ini telah dilibatkan ke Polres Karawang untuk penanganan lebih lanjut. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan. Nah ini dia, makanya anak-anak harus ada pengawasan dari orang tua. Apalagi kalau mereka berada di tempat-tempat yang berbahaya, salah satunya adalah di dekat perlintasan kereta api, di mana kalau kereta ini memang punya hak untuk lewat tanpa diganggu apapun yang melintas di jalur mereka. Dan peristiwa naas ini terjadi pada Minggu 22 September 2024 lalu. Dan dari sejumlah informasi di sekitar TKP, peristiwa kecelakaan itu terjadi di jalur kereta api kilometer 88 di daerah Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Saat peristiwa terjadi, keempat korban yang semuanya masih anak-anak ini rata-rata di bawah 10 tahun, mereka tuh maksudnya adalah memberikan sambutan dengan melambai ke kereta api yang melintas di depannya. Tapi sayangnya mereka tidak menyadari bahwa di tempat mereka berdiri juga merupakan jalur kereta api lain yang juga akan melintas. Bahkan jasad yang tersangkut di lokomotif baru bisa dievakuasi oleh petugas setelah kereta api berhenti di stasiun. Dan jasad yang tersangkut adalah 1, sementara yang lainnya ada 3 korban meninggal dunia di TKP dengan kondisi yang sangat mengenaskan karena tertabrak kereta api. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, tubuh korban terdapat luka serius di bagian kepala dan kakinya. Untuk selanjutnya, jasad korban dibawa menggunakan mobil ambulans ke puskesmas terdekat. Dan selanjutnya memang kasus ini dilimpahkan ke pihak Kota Baru Karawang ya, karena kejadian berada di sana. Sekaligus ini menjadi catatan untuk kita para orang tua, terutama yang lokasi tempat bermain anak-anak adalah berada di daerah yang rawan terjadi kecelakaan. Salah satunya adalah perlintasan kereta api, apalagi yang tanpa palang pintu. Ini sangat membahayakan. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain, selalu hati-hati dan waspada dalam mengawasi buah hati kita. Betul sekali. Kita bergeser ke berita yang lain. Berita yang kedua berasal dari Banyuwangi. Pesilat remaja asal Banyuwangi tewas usai ikut latihan kenaikan tingkat. Lagi-lagi mengenai anggota silat ya. Ini yang terjadi kesekian kalinya. Tapi seperti apa kronologinya? Kita simak beritanya. Ini dia. Di lahan kosong milik warga Dusun Kerajaan 2, Tegal Sari, Banyuwangi inilah AR 14 tahun pesilat remaja asal Jakarta sempat tak sadarkan diri setelah mengikuti kegiatan latihan pencaksilat untuk kenaikan pangkat pada Minggu siang 22 September 2024.
Sempat mendapatkan pertolongan, nyawa santri Ponpes Mambaluhuta Unit 1 Tegalsari itu kemudian mengembuskan nafas terakhir di puskesmas setempat. Korban tewas setelah menjalani latihan kenaikan pangkat yang digelar pelatih bersama rekan pesilat lainnya. Ia lantas tak sadarkan diri usai menerima pukulan dari pelatihnya berinisial CA 17 tahun asal Lampung. Menurut Agus Susanto, anak pemilik lahan, korban yang tak sadarkan diri kemudian dibaringkan di atas kursi bambu di ruangan dapur. Kemudian, ia bersama teman korban berusaha memberikan pertolongan berupa penyemprotan cairan oksigen. Tapi sayangnya, usaha itu tak direspon oleh korban. Melihat denyut jantung korban melemah, akhirnya ia bersama adiknya membopong korban ke puskesmas terdekat. Namun sayang, korban dinyatakan meninggal dunia saat berada di tempat itu. Memberikan pertolongan pertama, memberikan oksigen kepada korban. Nah, oksigen dibuka, tapi nggak ada hirupan. Oksigen keluar nggak ada hirupan. Habis itu langsung saya inisiatif untuk membopong dia ke puskesmas terdekat. Nah, habis itu saya bopong, langsung udah naik sepeda sama adik saya pergi ke puskesmas. Puskesmas dilihat dari matanya karena sudah tidak berdaya gitu kan, udah lemas matanya. Habis itu dilihat matanya, pupil matanya itu sudah melebar katanya. Nah, tanda-tanda kematian kata petugas puskesmas itu pupil mata udah melebar. Nah, habis itu terus saya pegang denyut nadinya. Loh, ini masih ada ini denyut nadinya. Iya, tapi sudah melemah gitu. Pupil matanya sudah melebar. Kondisi luar yang saya ketahui ada luka-luka apa enggak sama tuh? Luka-luka sepertinya agak apa ya? Gosong gitu ya, biru. Di bagian mana? Di bagian dada. Di bagian dada. Sama ada lain di bagian? Kalau yang saya ketahui di bagian dada. Bagian aja. dada. Sedikit agak apa ya, enggak gosong banget, bulat enggak. Ya sedikit gitu aja. Sementara itu, Kapolsek Tegalsari Ibtu Ahmad Rudi dalam keterangannya menyebut pihak keluarga korban menerima kematian Hari sebagai musibah dan menolak melakukan otopsi. Mereka juga tidak menuntut pihak pelatih maupun perguruan pencaksilat tempat korban belajar. Selanjutnya, pihak kepolisian pun melimpahkan kasus itu ke unit PPA Satreskrim Polresta Banyuwangi mengingat korban dan pelatihnya masih di bawah umur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Memang kalau kenaikan tingkat seperti ini tuh memang identik dengan evaluasi atau ospek-ospek semacamnya ya, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, ini bukan latihan tapi memang ujian ya, ujian kenaikan tingkat, di mana dalam hal ini ada beberapa remaja yang memang rata-rata masih di bawah umur melakukan ujian kenaikan tingkat di lahan kosong milik salah satu rumah warga di daerah Tegalsari, Banyuwangi, tepatnya di Dusun Kerajaan 2. Dan di lahan kosong milik warga Dusun Kerajaan 2 Tegalsari, Banyuwangi, AR 14 tahun pesilat remaja asal Jakarta sempat tak sadarkan diri setelah mengikuti kegiatan latihan pencaksilat untuk kenaikan pangkat pada Minggu siang 22 September 2024. Saat kejadian sebenarnya korban sempat dilakukan pertolongan pertama oleh warga sekitar, tapi sayangnya ketika dibawa menuju ke puskesmas terdekat, nyawa korban tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Iya, dan korban tewas setelah menjalani latihan kenaikan pangkat dan kemudian pihak keluarga korban menerima kematian AR sebagai musibah dan menolak melakukan otopsi. Meski begitu, walaupun tidak ada tuntutan terhadap pelatih maupun pengurus pencaksilat ini, tapi saat ini kepolisian telah melimpahkan kasus tersebut ke unit PPA Satreskrim Polresta Banyuwangi mengingat korban dan juga pelatihnya semuanya masih di bawah umur. Masih di bawah umur ya, dan sudah melakukan hal keji hingga menyebabkan adanya korban jiwa. Dan ini mungkin yang menjadi evaluasi adalah ketika melakukan ujian, ada beberapa hal yang mungkin diabaikan ya, dalam arti bagaimana keselamatan, kemudian bagaimana supaya sama-sama tidak sampai terjadi cedera, dan hal ini ternyata berujung maut dan selanjutnya masih ditangani oleh pihak kepolisian. Mudah-mudahan tidak kembali terjadi. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Hal seperti ini. Dan kita nanti akan kembali di segmen berikutnya dengan beberapa berita menarik, di antaranya tentang teror pencurian celana dalam. Aneh ini ya, celana dalam. Selengkapnya tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Kita langsung ke berita pertama di segmen yang kedua ini. Dari Banyuwangi, teror pencurian celana dalam bikin emak-emak Jambewangi Banyuwangi resah.
Saya bingung, ini mau tertawa atau mau Miris sedih? sih ya jatuhnya. Iya, tapi nyeleneh loh ya. Kenapa hanya celana dalam padahal ada barang yang lain yang lebih berharga? Itu dia. Tapi seperti apa selengkapnya, kita simak beritanya. Ini dia. Tangannya aja. Nah. Menggelitik, begitulah peristiwa nyeleneh yang dialami warga Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Karena dalam periode September 2024 atau sekitar sebulan terakhir, warga khususnya kaum mama dibuat gerah lantaran sejumlah celana dalam milik mereka raib entah kemana. Tak hanya menimpa satu rumah, teror itu hampir dialami warga satu kampung. Aksi nyeleneh itu diungkapkan Novita Nur Azizah yang mengaku resah lantaran celana dalam miliknya hilang perlahan. Terakhir, 3 celana dalam miliknya hilang pada hari Minggu 22 September 2024 lalu. Jika ditotal, sudah sebanyak 30 celana dalam miliknya raib di gondol maling. Novita mengaku, padahal celana dalam miliknya itu berada pada jemuran baju yang ada di teras rumah dan tergabung bersama pakaian dan celana miliknya. Tapi anehnya, yang diambil hanya celana dalam saja, sedangkan selebihnya pakaian miliknya yang lain utuh. Kan saya jemur pakaian toh, terus besoknya itu waktu mau diangkat itu loh Mbak, iku nek ilang. Ya wes ngono tok. Sejak kapan itu Mbak? 3 hari yang lalu toh. 3 hari yang lalu. Kira-kira itu pertama kali terjadi apa? Kayaknya kedua? enggak deh, soalnya udah sering gitu loh. Terus tangga-tangga juga banyak yang hilang. Lebih dari 5 Mbak. Lebih dari 5. Udah sering. Udah sering. Untuk mengantisipasi biar nggak hilang Mbak, apa yang dilakukan oleh yang lain? Aku ngupload di Facebook Mas. Iya, biar tetangga itu tahu, biar cek podo ngati-ngati ngono loh. Sadarnya itu sadarnya kalau hilang itu dari apa, Mbak? Ketika mau ngangkat jemuran itu nggak ada. Yang hilang apa saja, Mbak? Itu celana dalam tok, nggak ada yang lain. Untuk pakaian yang lain masih aman. Aman. Kemudian, Selain Mbak, apa ada lagi Mbak kira-kira di daerah sini? Banyak orang sini banyak yang kehilangan Mbak. Kira-kira berapa Mbak yang merasa kehilangan? Setahu sampean. Lebih dari 5 orang, lebih dari 5 rumah Mas Teh. Sekarang udah tak jemur di dalam ya Mbak, soalnya ngati-ngati dewe ngono lho Mbak. Takut peristiwa serupa terulang, Novita kemudian membuat tempat jemuran khusus untuk menempatkan celana dalam miliknya. Aksi pencurian serupa ternyata juga menimpa tetangga rumah Novita bernama Nur Fatoya. Tak hanya miliknya saja, karena celana dalam keduanya juga turut digondol. Fatoya baru sadar kehilangan celana dalam yang dijemur di belakang rumah saat melipat baju, karena ketika dicermati, ternyata beberapa potong celana dalam sudah tak terlihat. Sudah lama. Sering ya? Ya nggak sering-sering lah. Pas melipat baju itu anak kadang, mana toh sempak saya kok nggak ada Bu? Ya nggak tahu aku gitu. Aman kalau punya suami. Nggak pernah. Itu kehilangan biasa saya kira itu. Udah kira-kira ada berapa potong Bu yang hilang? Kira-kira berapa ya? Wong lupa loh. Satu lusin ada, Bu? Enggak lah, Enggak ada. Nggak sampai ya. enggak sampai. Enggak tahu gimana ya. Maksudnya biasa yang hilang itu kemarin dijemur di luar emang? Iya di luar. nah, sekarang jemurnya di, Ya pancet di Oh, luar. tetap di luar. Tetap di luar. tapi lebih diawasi gitu ya. Enggak pernah diawasi. Saya cuma enggak khawatir hilangnya itu gimana, itu buat apa, itu enggak khawatir itu loh. Dari sejumlah informasi yang dihimpun di lapangan, ternyata tak hanya Novita dan Fatoya saja yang jadi korban aksi pencurian celana dalam. Hal itu karena juga menimpa warga lain yang ada di sekitar rumah mereka. Terhitung sudah sebulan ini, aksi nyeleneh pencurian celana dalam ini dirasakan warga Dusun Panjen dan bisa dibilang terduga pelaku mencuri secara bergiliran dari rumah ke rumah dengan mengincar celana dalam milik wanita setempat. Meski begitu, mayoritas korban enggan melapor lantaran malu dan nilai barang yang dicuri juga dianggap tak seberapa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini masalahnya nggak cuma satu ya korbannya. Beberapa warga sekitar di Jambewangi ini kebanyakan pernah dicuri celana Iya, dalamnya. kalau dihitung itu satu kampung, itu pernah kecurian semua dan satu korbannya itu nggak tanggung-tanggung ya. Mereka tuh
kehilangan celana dalam juga satu, tapi hampir 30 buah celana dalam hilang dicuri oleh pelaku. Dan mirisnya lagi, tak hanya milik beberapa warga di sekitar, tapi juga celana dalam milik anak-anak warga tersebut juga turut digondol dan mereka baru sadar kehilangan ketika dijemur di belakang rumah saat melipat baju. Dicermati lagi kok nggak ada, ternyata dicuri. Dan aksi nyeleneh ini memang meresahkan emak-emak yang ada di daerah setempat karena yang disasar adalah hanya celana dalam milik wanita saja dan bukan celana dalam untuk kaum pria. Dan mereka pun sebenarnya resah dengan hal ini karena kehilangan sekian banyak celana dalam. Tapi sebenarnya sampai saat ini untuk semua korban enggan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Alasannya karena barang yang hilang tidak seberapa berharga. Dan diketahui sudah terhitung sudah sebulan ini aksi nyeleneh pencurian celana dalam ini dirasakan warga Dusun Panjen, dan ini membuat resah warga sekitar. Dan pertamanya mungkin celana dalam ya, takutnya besok-besoknya kembali terjadi menyasar barang-barang berharga miliknya. Ya mungkin ini perlunya dipasang CCTV ya. Betul. Ya, walaupun yang celana dalam, tapi kalau merembet ke hal yang ini membahayakan. Membahayakan, meresahkan sekali. Baik, dari Banyuwangi kita bergeser ke Jambi, di mana aniaya 4 pekerja proyek residivis ditangkap aparat kepolisian. Sudah residivis berulah lagi ya. Berarti masuk penjara lagi. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Mijan, pria berusia 30 tahun warga Kecamatan Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur, Jambi ini tampak tertuduh lesu setelah ditangkap dan dikirim petugas ke Polsek Muara Sabak Timur. Ia diamankan polisi lantaran diduga menganiaya 4 orang pekerja pembangunan proyek puskesmas di Kecamatan Muara Sabak Timur menggunakan kayu balok dan batu bata. Akibat perbuatan pelaku, keempat korban mengalami luka pada bagian kepala, pelipis mata hingga pada bagian tangan. Kasus dugaan penganiayaan ini dilatar belakangi cekcok antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini, selain mengamankan pelaku, tim unit Reskrim Polsek Muara Sabak Timur juga menyita barang bukti berupa kayu balok dan batu bata yang digunakan pelaku untuk menganiaya para korbannya. Kapolsek Muara Sabak Timur, Ibtu Chandra Dinata menyebut, pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap korban. Adapun korbannya berjumlah 4 orang yang dilakukan oleh satu pelaku tersebut, yang mana pelaku datang ke tempat korban bekerja, kemudian menanyakan pekerjaan di sana. Selanjutnya terjadilah cekcok mulut di sana. Akhirnya korban pulang, datang lagi ke tempat korban bekerja dan melakukan penganiayaan terhadap 4 orang korban tersebut. Sebelumnya pelaku pernah ditahan dalam perkara yang sama. Pada saat itu pelaku menjalani hukuman. Kalau korban ada yang luka di kepala, kemudian di pelipis mata, dan juga ada yang di tangan. Ada juga dijahit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus kembali merasakan pengkamnya sel tahanan di Polsek Muara Sabak Timur. Ia dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Untung ada yang melapor ya, jadi segera ditindaklanjuti, segera ditangkap pelakunya. Tapi kalau yang namanya residivis memang kebanyakan begitu ya, habis berulah, ditangkap, berulah lagi dengan modus yang selalu itu saja. Ini nggak tahu apakah mereka ini karena kerasan di penjara, ataukah memang sudah menjadi kebiasaan dengan melakukan tindak kejahatan. Dan mirisnya lagi, akibat perbuatan pelaku, keempat korban ini mengalami luka pada bagian kepala, pelipis mata, hingga pada bagian tangannya. Sementara kasus dugaan perselisihan ini diduga gara-gara salah paham antara pelaku dan juga korban yang jumlahnya mencapai 4 orang. Dari salah paham akhirnya terjadi percekcokan di antara mereka. Dan dalam kasus ini selain mengamankan pelaku, tim unit Reskrim Polsek Muara Sabak Timur juga menyita barang bukti berupa kayu balok dan batu bata yang digunakan pelaku untuk menganiaya para korbannya.
Dan sudah pasti, lagi-lagi residivis ini harus kembali masuk ke balik sel jeruji besi, di mana mereka dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana sebesar atau selama 2 tahun 8 bulan penjara. Ya masa nggak jera-jera sih ya, 2 tahun tuh lama loh ya. Sama residivis ya. Oke, kita bergeser ke berita yang lainnya. Dari Jambi, siswi SMP jadi korban bullying, wajah disulut bara rokok. Ini sangat miris. Miris Lagi-lagi sekali. pembunuhan, padahal pemerintah saat ini sedang menggemborkan supaya menekan seminimal mungkin aksi pembulian. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Video amatir yang merekam secara jelas aksi perundungan ini menimpa RN remaja putri berusia 14 tahun yang merupakan salah satu siswi di SMP di kota Jambi. Berawal dari saling ejek di media sosial, korban menjadi sasaran bullying dan kekerasan dari 8 pelaku yang sama-sama remaja putri. Selain menjambak, memukul dan menginjak, para pelaku juga menyulurkan api rokok ke wajah korban. Tak hanya itu saja, karena para pelaku juga menyiram kepala korban. Mirisnya melihat hal itu, justru salah satu dari pelaku asik merekam aksi perbuatan tidak terpuji itu. Mengetahui kejadian ini, ibunda korban Faradila kaget atas apa yang menimpa putrinya dengan jadi korban bulan-bulanan para pelaku pada Sabtu 14 September 2024 itu. Sedangkan ia sendiri baru tahu tindak kekerasan itu pada Selasa 17 September 2024 setelah pihak keluarga mendapatkan rekaman video yang dialami korban. Karena sebelumnya korban mengaku kalau luka yang dialaminya akibat terjatuh dan bukan dianiaya. Atas kejadian ini, keluarga korban telah resmi membuat laporan ke Polresta Jambi. Mereka berharap para pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sebagai orang tua kepengennya dihukum. Tidak terima lah sebagai orang tua, kan anak aku disiksa kayak gitu kan. Sedangkan aku orang tuanya tidak pernah nyiksa anak, disundut-sundut pakai api rokok. Gitu kan, dipukuli sampai pala yang ngeluarin darah. Ya memang aku tidak ada ikhlas lah gitu. Kita tahunya adik ini terluka tuh kapan? Selasa. Pas hari Selasa. Iya, Selasa siang. Nah, berarti pas hari Sabtu itu belum tahu. Belum tahu, dia tidak berani ngadu, takut katanya. Jadi alasannya pas tahu itu apa? Itu ada masih keluarga yang nanya dapat video itu kan, jadi langsung ditunggu dia ini balik sekolah. Langsung disuruh ngaku kan, itu baru dia ngaku, baru orang tuh manggil kami kan, baru langsung ngelapor. Jadi selama ini nutupin ke ibu gimana? Jatuh Ya. iya jatuh. Sementara itu, korban perundungan RN berharap para pelaku dapat diproses secara hukum, karena ia juga sempat diancam akan dianiaya lebih berat lagi oleh ke-8 pelaku jika melakukan visum. Selain dipukul, diinjak dan disundut api rokok, korban juga mengaku kepalanya juga dibenturkan ke aspal hingga berdarah. Berharap tidak tuh ditahan lah Pak. Awalnya gimana sih Dik, itu bisa terjadi? Saling kato-katoan, sama-sama tidak senang Saling kata-kata di mana? di sosial media. Awalnya cuma berkelahi biasa deh ya? Berkelahi biasa. Terus habis itu adik diapain deh Pak? Langsung diserang, dijambak, dipukul, dipijak. Ya. Terus disundut rokok. Berapa orang tuh? Sekitar 8 lebih, sampai 10. Itu cewek semua? Cewek semua. Itu kawan sekolah atau bukan? Bukan. Kalau Katanya sempat diancam juga ya? Iya, sempat diancam, dia bilang udah usah visum. 8 orang itu kenal? Enggak kenal sama sekali. Cuman yang ngebek pala. Emang kalau visum ngapa Dek? Hah? Emang kalau visum ngapa? Bakalan diancam, kayak bakalan digebukin lagi, lebih parah. Sementara itu, AKP Ilham Habibi, Wakasatreskrim Polresta Jambi mengatakan kalau kasus perundungan yang menimpa salah satu siswi sekolah menengah pertama di kota Jambi ini saat ini tengah ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Jambi. Menerima laporan ke unit PPA terkait dengan adanya viral yang beredar di Instagram mengenai kekerasan antara anak sekolah SMP. Atas nama inisialnya korbannya R, untuk TSK-nya atau yang melakukan kekerasan ada sekitar 8 orang. Yang pelaku utamanya yang pertama inisial A, yang kedua AR,
Jadi awalnya dia berantem dulu, mungkin yang satunya ini nggak terima kekalahannya, nah, temannya bantu. Sampai akhirnya kejadian ada yang nahan dia di belakang, terus sampai yang di viral di IG itu yang sampai di sudut rokok. Ini korban masih kita periksa, hasil visum sudah ada. Nanti 1 hari besok atau lusa kita akan periksa terduga pelaku. Berarti 8 orang ini sudah kita kantongi identitasnya, Pak? Ya. 8 orang ini sudah kita kantongi identitasnya? Ya, kita nanti periksa semua, nanti sesuai peran-perannya, siapa yang menyudut, siapa yang mukul, siapa yang video, nanti akan kena semua. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Sudah direkam sendiri, kesebar pula ya beritanya, jadi viral. Iya, dia ini sebenarnya kalau dibilang itu senjata makan tuan ya. Betul. Jadi para pelaku ini berjumlahnya lumayan banyak, ini membeli salah satu pelajar yang awalnya itu mereka itu hanya saling ejek di sosial media atau media sosial. Ternyata berujung pembulian dan aksi kekerasan. Parahnya lagi, mereka ini selain menjambak, memukul, dan menginjak, para pelaku juga menyulutkan api rokok ke wajah korban dan juga menyiramkan minuman ke wajah korban. Dan ternyata antara pelaku dan korban ini bukan remaja pria, tapi adalah sama-sama remaja putri usianya masih belasan. Dan mirisnya lagi, ternyata korban juga mendapat ancaman kalau dia ini mengadukan kepada orang tua atau kepada orang lain dengan ancaman yang lebih menyeramkan daripada tindakan sebelumnya. Dan ibunda korban baru tahu tindak kekerasan itu ketika video ini sudah tersebar di media sosial bukan dari mulut anaknya sendiri sehingga merasa tidak terima dan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Dan awalnya mengakunya dia ini mendapat kecelakaan ya. Betul, ternyata terbentur sesuatu. Si pembulian. Jangan sampai terjadi di tempat Anda. Betul. Kita masih punya beberapa berita yang lain ya. Nanti di segmen berikutnya di antaranya adalah tentang Laka Lantas. Laka Lantas. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan kita punya 3 berita di segmen yang ketiga ini. Diawali dari Banyuwangi, terlibat laka lantas pejalan kaki tewas dihantam motor usai ziarah umroh. Ini sampai menimbulkan korban jiwa ya laka lantasnya. Iya, selengkapnya ini dia. Lokasi kecelakaan itu berada di Jalan Raya Kalistel, Sempu, Banyuwangi, tepatnya di jalur berikung di dekat salah satu kafe. Korban dalam insiden yang terjadi pada Senin 16 September 2024 itu adalah Jumaati yang bertempat tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Korban tewas usai ditabrak pemotor selepas melakukan ziarah umroh di rumah tetangga bersama rekan-rekannya. Identitas pemotor yang menabrak adalah AR, 16 tahun asal Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng yang saat itu sedang melaju dari arah utara ke selatan. Seusai kecelakaan, sebenarnya korban sempat dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Al-Huda Gambiran. Tapi sayang, nyawa korban tak tertolong akibat luka berat pada bagian kepalanya. Kanit Lantas Polsek Genteng Ibtu Suharto mengungkap kalau kecelakaan tersebut melibatkan 5 pejalan kaki. Tapi dari jumlah itu, hanya Jumaati yang mengalami luka serius dan meninggal dunia. Sedangkan pengendara motor yang menabrak juga mengalami luka-luka di bagian tubuhnya. Ibtu Suharto juga mengatakan kalau pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan itu. Dugaan awal menyebutkan bahwa kecepatan tinggi pengendara motor menjadi salah satu faktornya. Baik, kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Kalistel, tepatnya di sebelah utara jembatan Tegaliasan antara roda 2 dengan pejalan kaki. Adapun identitas pejalan kaki namanya ini Alfalah Ramadhani, usianya 16 tahun, alamatnya di Dusun Kopen, Genteng. Lanjut. Baik. Pada waktu itu korban yang bernama Bu Jumaati sepulang dari ziarah umroh tetangganya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain 5 orang keluar dari rumah
keluarga yang umroh ya, yang habis umroh. Pas di depan rumah mau nyebrang ke aspal, nah, ternyata dari arah utara tiba-tiba ada kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh Al-Falah Ramadhani tadi menubruk salah satu peziarah tadi, 5 orang tadi yang atas nama Jum'ati tadi itu, sehingga pada waktu itu yang bersangkutan jatuh ke aspal. Kebetulan kepala belakang terbentur aspal, langsung berdarah, dan pada saat itu ditolong oleh warga sekitar, langsung dibawa ke rumah sakit, ke Puskesmas Sempu, karena Puskesmas Sempu tidak mampu untuk menangani karena cukup parah, dinyatakan gagal otak berat, sehingga dirujuk ke Al-Huda. Sampainya di Al-Huda sekitar pukul 05.05 pagi, dinyatakan meninggal dunia korban atas nama Jum'ati. Baik, kebetulan di TKP itu jalannya menikung. Setelah kalau dari arah selatan ke utara jalannya menikung, dan di jalan tersebut kurang adanya penerangan lampu. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait insiden kecelakaan tersebut. Selain itu, Ibtu Suharto juga menghimbau supaya pengendara lebih hati-hati ketika melintasi jalur itu lantaran kerap terjadi laka lantas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini lagi jalan kaki ya setelah melakukan ziarah umroh dengan rekan-rekannya. Iya, setelah melakukan hal baik, ziarah umroh ternyata nggak menyangka ketika dia pulang dan melintas tertabrak pemotor yang sedang lewat di tempat kejadian perkara. Dan identitas pemotor yang menabrak adalah AR, 16 tahun, asal Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, yang saat itu sedang melaju dari arah utara ke selatan. Sebenarnya selepas kecelakaan, korban sempat dilarikan ke puskesmas, bahkan dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di wilayah Gambiran. Tetapi sayangnya korban tak tertolong dan meninggal dunia. Dan korban menderita beberapa luka berat, diantaranya pada bagian kepalanya. Dan dari jumlah itu, hanya Jum'ati yang mengalami luka serius dan meninggal dunia. Sementara untuk pengendara motor yang menabrak korban yang usianya masih di bawah umur ini mengalami luka-luka juga di bagian tubuhnya, dan dugaan awal menyebutkan bahwa kecepatan tinggi pengendara motor menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan ini. Ini dia, mungkin belum punya surat kelengkapan kendaraan ya, tapi sudah melewati batas kecepatan. Ya, apalagi kalau kecepatannya tinggi kemudian berada di tikungan, ini memang menimbulkan bahaya atau rawan terjadi kecelakaan. Kita bergeser ke berita yang lain. Bergeser ke Jambi, rumah warga rusak akibat adanya pengeboman seismik Pertamina. Ini akibat pengeboman berarti dampaknya ya? Dampaknya. Oke, kita simak beritanya. Ini dia. Warga di RT 3 Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi mengeluh dengan kondisi rumah mereka yang mengalami kerusakan. Tercatat ada sekitar 8 rumah warga yang ditemukan dalam kondisi retak sedang hingga berat, mulai dari bagian dinding hingga plafon rumah. Warga menduga kerusakan ini terjadi imbas dari aktivitas pengeboman seismik Pertamina yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini membuat warga yang rumahnya mengalami kerusakan menjadi was-was karena khawatir rumah mereka dapat ambruk seketika. Warga menyatakan bahwa tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat terkait pengerjaan proyek Pertamina tersebut. Semenjak ada pengeboran lah Pak, pas datang tuh kan renggang gitu. Kami nak ngadu ke siapa gitu Pak, kepala desa kami tidak tahu kenal kan. Itu kami diam-diam kayak ini taman lama renggang, kata suami. Yo kaget kalau rezeki kita bedarin, kayak kami ngeri ketimpa anak gitu. Saya minta solusinya ke depannya gimana. Ini lah rumah kami nih Pak, kami nak biaya dari mana Pak, kehidupannya kami kayak inilah pas-pasan gitu kan. Kami cari solusi dan bener kayak ini gimana caranya gitu Pak. Harapan saya ke depan semua perusahaan, terutama pihak perusahaan Pertamina, tolong sebelum mereka melakukan kegiatan sosialisasilah yang semaksimal mungkin kepada warga. Itulah harapan saya. Sampai hari ini belum ada sosialisasi atau pemanggilan warga sekitar untuk pertemuan.
saya pribadi belum ada sampai hari ini undangan untuk sosialisasi dengan adanya kegiatan. Proyek seismik Pertamina yang gencar dilakukan di beberapa wilayah di Kecamatan Kumpeh Ulu mulai banyak berdampak terhadap lingkungan karena membuat bangunan warga retak. Untuk itu warga menginginkan adanya titik terang terhadap persoalan ini. Namun hingga kini pihak Pertamina dan pemerintah desa setempat belum memberikan keterangan secara resmi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Nah, kalau udah gitu gimana? Katanya warga sekitar belum ada aba-aba sehingga tidak ada persiapan dari warga sekitar. Betul, minimal tuh warganya mintanya ada pemberitahuan atau sosialisasi tentang hal itu sehingga mereka itu nggak kaget atau mereka kalau memang dirasa dekat kan bisa dikoordinasikan bagaimana caranya supaya warga ini tidak terdampak dengan adanya pengeboman seismik tersebut. Tercatat ada sekitar 8 rumah warga yang ditemukan dalam kondisi retak sedang hingga berat, mulai dari bagian dinding hingga plafon rumah mereka. Dan hal ini pun juga membuat warga menjadi was-was kalau hal ini terus dibiarkan atau tidak ada penanganan tertentu atau tidak ada tanggung jawab dari pihak Pertamina sendiri akan berdampak dengan menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi yang otomatis juga merugikan warga sekitar. Dan untuk itu warga menginginkan adanya titik terang terhadap persoalan ini, namun hingga kini pihak Pertamina dan pemerintah desa setempat belum memberikan keterangan secara resmi. Dan ini kalau sudah ngomong tentang pemerintah desa ya, berarti sebenarnya memang ada koordinasi ya. Mudah-mudahan ada solusi juga tentang hal ini supaya berikutnya itu bisa ada solusi atau setidaknya kalau rusak ada jaminan tanggung jawab, perbaikan atau tanggung jawab. Iya. Dari Jambi kita bergeser ke wilayah yang lain, kembali dari Banyuwangi, kafe terbakar, kerugian ditarik mencapai ratusan juta rupiah. Apa penyebab kebakaran ini? Kita simak beritanya. Ini dia. Kebakaran lur, nggak tahu penyebabnya apa lur. Video amatir warga ini merekam saat api berkobar hebat membakar sebuah kafe yang ada di tengah sawah di Desa Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi pada Rabu dini hari 18 September 2024. Kobaran api cepat membesar karena mayoritas bangunan kafe terbuat dari bambu. Meski warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun hal itu tak membuahkan hasil. Sedangkan tim damkar akhirnya tiba di lokasi kebakaran sesaat setelah menerima laporan. Proses pemadaman tak mudah dilakukan karena armada tim damkar tak bisa mendekat ke titik kebakaran. Hal itu disebabkan lokasi kafe yang berada di tengah persawahan. Setelah 1 jam lebih proses pemadaman dilakukan, api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun sayang, bangunan beserta perabotan yang ada di dalamnya tak bisa diselamatkan dan ludes terbakar. Selanjutnya, pendinginan pun terus berlanjut dilakukan petugas damkar hingga pagi hari. Beruntung kebakaran ini tak sampai menelan jatuhnya korban jiwa. Meski begitu, akibat peristiwa ini, pemilik kafe Ahmad Rosyidin mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar 400 juta rupiah. Saat kebakaran terjadi, kafe sudah dalam posisi tutup dan ditinggal pemiliknya. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena adanya percikan api dari korsleting aliran listrik di dalam bangunan itu. Di sisi lain, dalam insiden ini, kendaraan truk tangki milik tim damkar nyaris saja terjun ke dasar jurang saat berupaya memadamkan api. Beruntung bodi truk masih tersangkut pohon sehingga kendaraan tak sampai terperosok. Hal tersebut terjadi karena jalur menuju lokasi kebakaran yang menanjak dan berada di atas bukit. Selain itu, di sekitar lokasi kejadian juga minim penerangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik ya yang menyebabkan kebakaran di kafe tersebut. Dan yang membuat ini lebih parah karena kafe ini selain ada hubungan arus pendek, bahan dari kayu yang sudah terbakar seperti bambu ini juga membuat api semakin cepat berkobar dan melahap kafe itu dalam waktu yang tidak lama. Dan warga sekitar sempat melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya, namun hal itu tidak membuahkan hasil hingga akhirnya tim damkar Banyuwangi akhirnya di lokasi kejadian setelah sesaat menerima laporan. Dan ternyata ada hal lain yang menghalangi karena tim damkar itu kesulitan ketika masuk ke akses akibat jalan yang memang hanya diperuntukkan untuk satu kendaraan, itu pun mobil jenis keluarga. Jadi pihak damkar ini sempat mengalami insiden juga terperosok, untung tidak masuk ke jurang ketika melakukan pemadaman. Jadi ada 2 kejadian di satu peristiwa ini ya. Betul. Dan untungnya api dapat dipadamkan setelah 1 jam melakukan pemadaman, dan namun sayang bangunan beserta perabotan yang ada di dalamnya tidak bisa diselamatkan dan ludes terbakar. Tidak main-main ya, ini kerugiannya ditanggung mencapai sekitar 400 juta rupiah. Hati-hati dan selalu waspada ketika Anda meninggalkan rumah atau tempat tinggal Anda.
Kita nanti masih punya 2 berita lagi. 2 berita lagi di segmen terakhir. Anda penasaran? Tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan 2 berita terakhir ini kayaknya bikin enak, bikin menyenangkan nyaman. gitu ya. Menyenangkan. Seperti apa? Ini dari Cilacap, Maulid Nabi jadi ajang pererat silaturahmi warga Dayeuhluhur. Maulid Nabi ya. Maulid Nabi. Apa yang kamu bayangkan? Endok-endokan, telur bingkisan. Itu kalau di Banyuwangi endok-endokan. Iya, betul. Tapi seperti apa di Cilacap, kita simak beritanya. Ini dia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar masyarakat Pangatus, Dusun Sudi Mampir, Desa Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur berbeda dengan daerah lain. Karena di tempat itu hanya diisi dengan sholawatan atau debaan yang tanpa pengeras suara atau sound system. Meski begitu, dalam kegiatan yang berlangsung di masjid wilayah setempat pada Rabu 11 September 2024 itu dihadiri ribuan jamaah dari wilayah sekitar. Selain itu, saat pulang seluruh warga yang hadir akan mendapat berkat atau bingkisan berisi makanan yang ditaruh dalam ember dan juga baskom. Termasuk ada juga 5 uter tempat buah-buahan yang nantinya juga dibagikan kepada jamaah. Syamsuddin selaku panitia kegiatan menyampaikan, tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, jumlah jamaah yang hadir juga selalu bertambah jumlahnya, termasuk para generasi muda. Syamsuddin menyebut untuk biaya konsumsi berupa makanan dan minuman semuanya dikoordinir oleh Karang Taruna setempat sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Termasuk adanya partisipasi maupun swadaya dari warga RT 02 dan RT 03 tempat digelarnya acara. Dari nenek moyang saya sejak zaman dahulu itu udah ada tradisi seperti ini. Memang bukan sekarang juga untuk sekarang ini, tapi belakang ini memang alhamdulillah dilaksanakan. Cuman jarang-jarang ya seperti tahun-tahun ke belakang itu nggak seperti ini. Cuman alhamdulillah dengan antusias seperti Karang Taruna, adapun dari masyarakat itu alhamdulillah memang ya seperti ini keadaannya. Dan dari yang ember itu yang khusus dari wadah itu dari pihak Karang Taruna, dari anak-anak Karang Taruna itu memang mengumpulkan dari sedemikian rupa, sedemikian waktu itu udah dirintis. Terus yang untuk mengisinya itu dari orang-orang tua, dari partisipasi orang-orang sini RT 2, RT 3. Kedepannya itu harapan saya itu semakin maju dan dilestarikan. Memang di sini bukan diselenggarakan dengan catatan ada mukodimah, ada apa, ada itu, nggak ada. Cuman di sini memeriahkan itu dengan catatan kita memberikan dengan sholawat Nabi dengan dipimpin dari kiai dari Al Muharram Benda Kerep, khususnya dari Kasepuhan dari Cirebon. Mohon maaf dan mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada antusias masyarakat dan seluruhnya ini dari Karang Taruna, dari orang tua ya semuanya itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selenggaranya ini atas bekerjasama dari semua golongan. Di sisi lain, acara Maulid Nabi ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga untuk bisa saling mengenal satu sama lain, sehingga kerukunan di antara mereka dengan sendirinya akan terbentuk. Kita menjalin silaturahmi yang jelas karena hampir saya setiap tahun saya ikut gitu di acara ini. Paling tidak mungkin sudah banyak juga orang yang mengenal saya mengenal orang yang selalu hadir dan mereka juga mengenal saya secara pribadi gitu Pak. Mungkin itu juga terjadi kepada peserta-peserta lain yang selalu ikut hadir dalam Muludan ini. Dan mereka ketika saya tanya kenapa hadir itu maaf ya itu karena ada sesuatu hal yang menarik dalam acara Muludan di sini. Yang pertama, kalau saya menilai Muludan yang seperti ini, yang gaya benda kerep ini memiliki nilai ritual, di mana kita akan bisa menikmati Muludan ini kalau benar-benar mengikuti ritual. Ritualnya itu adalah membacakan doa-doa salawat itu. Mungkin di Muludan yang lain tidak bisa seperti itu, walaupun mungkin sama pada dasarnya tujuannya sama, tapi ada suatu kenikmatan dalam arti kenikmatan rohani tersendiri ketika kita mengikuti Muludan di sini. Mungkin itu adalah salah satu kenapa setiap tahun Muludan di sini itu meningkat. Setahu saya itu setiap tahun itu paling tidak jumlah tamu itu bisa dihitung karena biasanya ada dihitung gitu. Tamu itu bisa dihitung berdasarkan jumlah berkat ya bahasanya, ada juga yang dihitung berdasarkan kupon. Setiap tahunnya meningkat paling tidak 500. Kalau beberapa tahun lalu tidak sampai 1.000 itu, sekarang saja mungkin sampai 2.500 atau 3.000 berdasarkan laporan dari panitia yang membuat berkat-berkat kayak gitu, katanya mereka membuat 2.500 untuk tahun yang sekarang ini.
Dari Cilacap, Jawa Tengah, Beni Siswanto, National TV melaporkan. Ini mengingat Maulid Nabi ini jatuh kepada tanggal 16 September lalu ya. Iya, sepekan yang lalu lah ya. Sepekan yang lalu. Ini memang di mana-mana seluruh umat Islam merayakan Maulid Nabi di berbagai tempat dengan tradisi yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Dan salah satunya yang dilakukan oleh warga Pangatus Dusun Sudi Mampir, Desa Hanum, Kecamatan Dayeh Luhur, Cilacap. Mereka menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad yang merupakan kegiatan rutin mereka setiap tahunnya. Dan di sini yang buat menarik adalah ketika pulang, mereka ini mendapat bingkisan kuliner, makanan di dalam sebuah wadah gitu ya. Kemudian dibawa pulang dan ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau mendengar bingkisan itu sepertinya sepele ya, tapi ini bingkisannya ditempatkan di ember atau baskom, berarti kan jumlahnya tidak sedikit ya? Iya, makanya yang buat mereka menarik dan yang ikut ternyata gak hanya dari lingkungan sekitar, tapi beberapa warga dari daerah lain juga ikut dalam kegiatan Maulid Nabi ini. Dan untuk biaya konsumsi berupa makanan dan minuman semuanya dikoordinir oleh Karang Taruna setempat sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Termasuk adanya partisipasi maupun swadaya dari warga RT 2 dan RT 3 tempat digelarnya acara. Jadi menarik sudah ya? ada koordinasi ya. Menarik ya? Betul, mungkin di tempat lain juga bisa seperti itu ya. Dan juga di Banyuwangi sudah banyak juga perayaan Maulid Nabi serupa ya. Tapi kebanyakan kalau Banyuwangi identik dengan kembang endok. Kembang endok. Iya, atau judang ya. Judang berisi kembang telur dan ini memang tidak ada di tempat lain. Dan di Cilacap ini kan juga menjadi hal yang sangat menarik. Itu kalau dikemas dalam sesuatu yang ajang lebih besar gitu ya. Kayaknya kalau di Banyuwangi bisa menjadi festival gitu. Menjadi festival karena warga tuh pasti berlomba-lomba untuk menjadi yang paling menarik di antara yang lain. Nah, itu dia. Bagaimana dengan di tempat Anda? Dan kita beralih ke kabar terakhir dari Jambi, warga Pondok Tinggi Sungai Penuh gelar tradisi Nahi Pamau. Nah, tradisi apa lagi nih? Namanya unik-unik ya? Ya udah, kita lihat saja berita selengkapnya. Ini dia. Tradisi Keduri Sewarna Bumi Lek Negroi merupakan salah satu adat budaya yang ada di Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi dengan melibatkan banyak orang. Salah satu bagian dari tradisi ini adalah Nahi Pamau, sebuah ritual menarik kayu besar yang akan digunakan sebagai tiang utama Masjid Agung Pondok Tinggi yang telah didirikan sejak ratusan tahun silam. Nahi Pamau yang digelar pada Minggu 15 September 2024 ini memiliki makna atau simbolis kebersamaan dan gotong royong masyarakat dalam membangun masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di desa itu. Kayu besar dengan panjang sekitar 12 meter yang ditarik dari hutan itu selanjutnya dibawa ke desa secara bersama-sama. Tradisi ini merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang dibangkitkan kembali oleh masyarakat setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka, sekaligus untuk memperkuat rasa persaudaraan antar warga. Kegiatan Nahi Pamau ini dihadiri Pamong Budaya Ahli Utama Kemendikbudristek RI Siswanto bersama Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dan Wakil Wali Kota Alfia Santoni. Ahmad Zubir berharap tradisi Nahi Pamau ini dapat terus dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menanamkan rasa kebersamaan dalam membangun negeri. Kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman pengertian kepada para generasi kita bahwa begitu pentingnya gotong royong, sifat gotong royong yang harus kita kembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Sifat kebersamaan daripada leluhur kita dulunya dari 90 orang bisa mendirikan masjid yang semegah ini. Nah, sepertinya kita sekarang ini yang jumlahnya begitu banyak, tetapi semangat kegotong royongan kita ini yang sepertinya sedikit memudar. Jadi inilah sebagai contoh yang kita berikan kepada masyarakat. Sementara itu, Pamong Budaya Ahli Utama Kemendikbudristek RI Siswanto menyebut baik tradisi Naik Pamau yang merupakan adat budaya masyarakat setempat. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa terus dijaga kelestariannya. Ini momen-momen ini perlu ada semacam dilestarikan karena yang penting bukan membawa baloknya ke sini, tapi bagaimana kontribusi masyarakat, gotong royongan, kemudian juga interaksi. Di situ banyak makna-makna yang nilai-nilainya tadi yang sampaikan gotong royongan. Dan ini event-event kebudayaan masyarakat adat dan di sini tumbuh dan berkembang di sini, sehingga harus kita apresiasi kemajuan kebudayaan secara nasional. Dan ini modal yang luar biasa. Dari Gereja Jambi, Meliati Lasa, National TV melaporkan.
Merasa bangga ya tinggal di Indonesia ini, banyak sekali tradisinya. Kayak budaya, kayak adat, kayak suku dan bahasa, termasuk kayak tradisi seperti yang digelar di wilayah Jambi ini yang namanya Nahi Pamau. Dan Nahi Pamau yang digelar pada Minggu 15 September 2024 ini memiliki makna atau simbolis kebersamaan dan gotong royong masyarakat dalam membangun masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan di sosial desa tersebut. Dan namanya juga unik, Nahi Pamau ini disebut juga tradisi kenduri Swarna Bumi Lek Nagroi, ini yang diadakan atau ada budaya di wilayah Pondok Tinggi ini dengan melibatkan banyak warga. Ini juga menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh warga sekitar. Nah, dalam kegiatan ini, kayu besar dan panjang kurang lebih 12 meter yang ditarik dari hutan itu selanjutnya dibawa ke desa secara bersama-sama. Dan tradisi ini merupakan salah satu warisan budaya leluhur setempat. Ini menarik karena juga merupakan salah satu adat untuk menghormati nenek moyang mereka dan sekaligus untuk memperkuat rasa persaudaraan antar warga sekitar. Mungkin seru ya, karena dilakukannya secara bersama-sama dan gotong royong. Ada rasa saling memiliki, kemudian saling menghargai, dan itu tadi secara nggak langsung menjalin persatuan dan kesatuan seperti Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jadi melakukan hal yang sama dengan tujuan yang sama demi menjaga silaturahmi antar warga. Dan tentu saja hal ini di dalam melakukan kegiatan sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan ya, bagaimana caranya supaya bisa kompak, semuanya supaya bisa tersusun dengan baik sehingga kegiatan juga bisa berjalan dengan lancar, dan ini juga merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Sungai Penuh dengan warga sekitar. Keren ya, bisa lestari sampai sekarang. Kalau dari warisan budaya leluhur berarti kan sudah dilakukan bertahun-tahun ya. Puluhan tahun, bahkan mungkin bisa ratusan tahun loh ya. Betul. Nah, tadi merupakan kabar terakhir di Jurnal Weekend kali ini. Waktunya kita pamit. Saya Afana Syafa. Dan saya Najah Luna. Jangan lupa simak terus Jurnal Weekend dengan berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.